Halo, apa kabar? Hari ini kita kembali lagi dalam program Resep Dokter spesial Hari Malaria Sedunia. Hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang paling sering terjadi di masyarakat, yaitu penyakit malaria. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium, ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Tingkat keparahan malaria bervariasi berdasarkan spesies Plasmodium. Gejala berupa menggigil, demam, dan berkeringat, biasanya terjadi beberapa minggu setelah digigit. Orang yang bepergian ke daerah rawan malaria biasanya mengonsumsi obat pelindung sebelum, selama, dan setelah perjalanan. Penanganan termasuk mengonsumsi obat anti malaria. Untuk mengetahui lebih jauh tentang penyakit ini, simak perbincangannya di Resep Dokter, TV Pare on YouTube channel. Kali ini kita sudah bersama dengan salah satu tokoh yang ahli dalam bidang malaria. Beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau, Kota Parepare. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah, baik. Baik, dokter. Berhubung kemarin tanggal 25 April, kita memperingati sebagai Hari Malaria Sedunia, maka dalam pembahasan ini kita akan lebih banyak mengenal bagaimana penyakit malaria itu. Mungkin dokter bisa sedikit menjelaskan kepada teman-teman di luar sana, apa sebenarnya penyakit malaria itu, Dok? Oh ya, jadi malaria sendiri itu adalah suatu penyakit menular ya yang disebabkan oleh infeksi parasit. Ya. Penyakit malaria ini tidak ditemukan di semua daerah, itu hanya ditemukan di daerah endemis. Contohnya untuk di Indonesia ini ada beberapa daerah endemis yang endemis malaria. Yang paling utama itu adalah di daerah tropis, contohnya Papua, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan. Nah, tadi dokter sudah menjelaskan tentang apa sebenarnya penyakit malaria itu. Sekarang mari kita gali lebih jauh lagi. Sebenarnya apa sih, Dok, yang menjadi tanda-tanda atau gejala orang-orang itu yang mungkin kena malaria, Dok? Mungkin dokter bisa berikan gambaran orangnya biasa demam dulu atau pola demamnya seperti apa? Iya, jadi untuk gejala-gejala malaria sendiri itu tergantung dari parasit atau plasmodium apa disebabkan oleh yang si pasien ini ya. Kita tahu bahwa untuk gejala-gejala yang umum yang untuk malaria itu contohnya seperti demam, menggigil, berkeringat ya yang kita kenal dengan trias malaria ya. Di samping itu dari trias malaria itu ada gejala lainnya, contohnya sakit kepala, mual muntah, nyeri pada otot-otot, diare, itu semua bisa disebabkan oleh malaria. Sedangkan untuk menentukan dia terinfeksi malaria apa itu dengan pemeriksaan laboratorium ya. Jadi kita kenal ada 4 ya, malaria yang Plasmodium falciparum yang menyebabkan malaria tropika, Plasmodium vivax yang menyebabkan malaria tertiana, kemudian malaria ovale yang menyebabkan Plasmodium ovale menyebabkan malaria ovale, dan Plasmodium malaria yang menyebabkan malaria malariae ya. Jadi itu bisa ditentukan dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, dengan penentuan jenis malarianya itu, plasmodiumnya, disitulah kita seorang dokter bagaimana mentreatment atau memberikan terapi pada pasien-pasien tersebut. Nah, tadi dokter sudah menjelaskan tentang bagaimana gejala-gejala malaria. Teman-teman bisa ingat yang paling gampang ada trias malaria, demam, menggigil, dan berkeringat. Jadi kalau ada 3 gejala ini, sebaiknya teman-teman segera memeriksakan diri ke dokter. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui lebih lanjut nih. Kira-kira dokter, pasien yang mungkin sudah positif malaria, selanjutnya penanganannya akan seperti apa, dokter? Iya, jadi misalnya untuk penanganan malaria ini, kalau misalnya dia demam yang dicurigai memang dia malaria, dia sebaiknya harus ke pelayanan kesehatan ya. Jangan berobat sendiri ya. Kemudian yang paling penting di sini bahwa dia terinfeksi dengan malaria itu biasanya dia ada melakukan perjalanan dari daerah-daerah endemis
ya, seperti yang disebutkan tadi yang daerah endemis beberapa yang di Indonesia. Nah, benar sekali tadi dokter sudah sampaikan bahwa malaria itu dibawa oleh nyamuk. Jadi penyakit pembawa malaria itu adalah nyamuk. Nah, kita mungkin sering mendengar ada penyakit lain yang dibawa oleh nyamuk. Mungkin teman-teman pernah mendengar DBD, pasti sudah tidak asing lagi. Nah, mari coba kita tanyakan kepada dokter, apa perbedaan antara penyakit malaria dan DBD? Mungkin dari segi gejala atau keluhan-keluhan yang biasa dialami oleh pasien, dok. Oh iya, jadi kita sebagai dokter, kalau misalnya ada pasien yang gejala demam ya, datang dengan keluhan demam, itu memang ada beberapa penyakit yang bisa kita tegakkan ya. Di samping malaria adalah DBD. Cuman di sini perbedaannya secara teori ya. Kalau malaria itu disebabkan oleh nyamuk, dibawa oleh nyamuk, tergigit oleh nyamuk Anopheles. Sedangkan untuk malaria DBD itu adalah Aedes aegypti ya, dan gejala demamnya itu berbeda. Kalau malaria itu demam tinggi, sedangkan DBD itu biasanya tidak terlalu tinggi ya. Kemudian kalau misalnya untuk demam berdarah itu biasa ada bintik-bintik merah ya, ada bintik-bintik merah di badan. Kemudian dia itu tidak melihat daerah endemis atau bukan ya, itu yang penting. Kalau malaria sendiri itu ada pasien sudah melakukan perjalanan dari daerah endemis. Kemudian dengan pemeriksaan darah untuk memastikan bahwa ini apakah dia malaria atau DBD ya. Nah, tadi dokter sudah menjelaskan tentang bagaimana gejala-gejala malaria. Teman-teman bisa ingat yang paling gampang ada trias malaria. Demam, menggigil, dan berkeringat. Jadi kalau ada 3 gejala ini, sebaiknya teman-teman segera memeriksakan diri ke dokter. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui lebih lanjut nih. Kira-kira dokter, pasien yang mungkin sudah positif malaria, selanjutnya penanganannya akan seperti apa, dokter? Iya, jadi misalnya untuk penanganan malaria ini, kalau misalnya dia demam yang dicurigai memang dia malaria, dia sebaiknya harus ke pelayanan kesehatan ya, jangan berobat sendiri ya. Kemudian yang paling penting di sini bahwa dia terinfeksi dengan malaria itu biasanya dia ada melakukan perjalanan dari daerah-daerah endemis ya, seperti yang disebutkan tadi yang daerah endemis beberapa yang di Indonesia. Nah, selanjutnya setelah kita sudah tahu teman-teman tentang bagaimana gejala dan tanda malaria serta pengobatan malaria di tempat fasilitas pelayanan kesehatan, selanjutnya kita mau tahu nih bagaimana kita bisa mencegah terinfeksi atau terkena parasit malaria. Mungkin dokter bisa menjelaskan bagaimana mekanisme parasit malaria ini masuk ke dalam tubuh dan apa saja langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi penyakit ini. Iya, jadi infeksi malaria ini disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles ya. Jadi bagi orang-orang yang berkeinginan untuk melakukan perjalanan ke daerah-daerah endemis seperti Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur itu sebaiknya itu mempersiapkan diri. Pertama itu kalau sampai di daerah endemis itu sebaiknya tidak beraktivitas di malam hari ya. Terus kemudian menggunakan kelambu ya, menggunakan kelambu. Ketiga bisa menggunakan lotion untuk pencegahan gigitan nyamuk Anopheles ya. Terus kalau untuk pencegahannya sendiri ya, itu sebenarnya ada profilaksis ya, namanya profilaksis. Jadi sebelum kita berangkat ke daerah endemis itu sebaiknya kita melakukan profilaksis itu dengan meminum obat-obat yang diberikan oleh dokter ya. Itu 1 minggu sebelum di daerah endemis itu dan maksimal itu kita bertempat tinggal di sana itu selama 6 bulan ya. Kemudian dilanjutkan selama 4 minggu setelah kita kembali di daerah kita masing-masing. Itu barangkali yang untuk pencegahan agar kita tidak terkena infeksi malaria. Baik,
Nah, selanjutnya mungkin banyak teman-teman yang bertanya, saya udah pernah kena malaria sebelumnya. Saya punya riwayat penyakit malaria saat saya berkunjung di daerah-daerah endemis. Apakah mungkin dok, saya bisa kena malaria kembali? Dan bagaimana saya harus mencegah dan mengobatinya? Iya, jadi penyakit malaria itu bisa kambuh, ya. Jadi memang ada beberapa plasmodium itu yang walaupun kita terinfeksi di daerah endemis, kita kembali itu belum nampak gejalanya, ya. Ataupun kalau misalnya kita sudah kena, bisa saja kambuh seperti malaria tertiana, malaria yang disebabkan oleh Plasmodium vivax, ya. Karena dia bisa dorman, ya, bisa menetap di organ hati, ya. Itu dia bisa. Jadi kalau pada saat daya tahan tubuh kita menurun, itu gejalanya akan kambuh kembali. Ya, benar sekali yang dokter sampaikan ya. Jadi buat teman-teman untuk mencegah malaria, selain tindakan-tindakan pengobatan dan juga penggunaan alat-alat yang bisa mencegah infeksi atau serangan nyamuk, kita juga bisa menjaga pola hidup higienitas ya dokter ya, agar potensi untuk daya tahan tubuh kita menurun sehingga lebih mudah terinfeksi juga berkurang. Mungkin terakhir sebelum kita akhiri wawancara singkat ini bersama dokter, apa ada pesan-pesan dari dokter yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat di luar sana, terutama pada saat kita memperingati Hari Malaria Sedunia ini, apa pesan-pesan yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat kita? Iya, jadi kalau misalnya kita itu tadi yang seperti untuk pencegahannya itu yang perlu diperhatikan, ya. Jadi kalau ada beberapa pasien atau beberapa masyarakat yang ingin bepergian, itu sebaiknya konsultasi dulu ke dokter, ya, untuk mendapatkan profilaksis sehingga tidak terjangkit malaria pada saat dia melakukan perjalanan di daerah endemis. Itu barangkali. Baik, demikian tanya jawab singkat kita bersama Dr. Nurainah, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Andi Makassau Parepare. Kita sudah banyak berbincang tentang malaria. Semoga teman-teman yang menyaksikan bisa menerapkan tips-tips yang sudah disampaikan oleh dokter agar kita bisa terhindar dari infeksi penyakit malaria. Karena waktunya sudah cukup, saya mungkin akan mengakhiri perbincangan kita pada kali ini. Sampai kita berjumpa lagi dalam episode berikutnya di Resep Dokter.